Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan. Di tengah-tengah tantangan pergumulan yang ada, hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama. Walaupun hari ini merupakan minggu ketiga kita melaksanakan ibadah kita di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan untuk anugerah Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami. Di tengah-tengah tantangan dan pergumulan yang ada, Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk kami bersekutu bersama-sama, memuji, memuliakan Tuhan. Walaupun hari ini kami masih melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing. Berdoa Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Tuhan menolong mereka dan memberkati mereka, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan yang akan kami renungkan boleh menjadi berkat bagi kami. Berbicara buat kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita renungkan bersama-sama, saya ambil dari Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini di bawah tema Jangan Kamu Takut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan peristiwa mewabahnya virus corona yang dikenal dengan virus COVID-19, membuat banyak orang mengalami kepanikan yang luar biasa, membuat banyak orang mengalami ketakutan yang luar biasa, dan mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya juga mengalami hal yang sama. Karena terlalu takutnya orang sampai kita bisa menemukan orang bisa membelanjakan banyak hal, dan sekarang terjadi kekurangan di sana sini. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini di bawah tema Jangan Kamu Takut, saya ingin kita sama-sama merenungkan bersama ada 3 catatan penting. Bahkan kalau kita melihat secara keseluruhan, ada 5 catatan penting yang akan kita renungkan bersama. Yaitu yang pertama, apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Mengapa sehingga Allah berkata, jangan kamu takut. Ayat yang ke-7 berkata, hanya sesaat lamanya saja aku meninggalkan engkau. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkata bahwa hanya sesaat lamanya saja. Itu berarti Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita selamanya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita selamanya untuk mengalami tantangan, mengalami pergumulan yang ada, secara khusus berkaitan dengan virus corona ini. Oleh karena itu, Tuhan berkata jangan takut. Itu berarti Dia ada di tengah-tengah kita. Itu berarti Dia sedang bersama-sama dengan kita. Tetapi dalam keadilannya, dalam kuasanya, Dia ingin menyatakan kemuliaannya bagi kita melalui peristiwa demi peristiwa ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita tidak boleh takut? Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih yang besar aku mengambil engkau kembali. Saudara, kasih Tuhan lebih besar daripada setiap peristiwa yang kita alami.
persoalan yang kita alami, pergumulan yang kita alami, tidak mampu melampaui kekuatan dan kasih Tuhan. Itulah sebabnya dia berkata, jangan takut, hanya sesaat lamanya. Yang kedua, mengapa Allah berkata jangan takut? Karena Allah ingin menyatakan murkanya bagi orang-orang yang meninggalkan kasihnya. Ayat yang ke-8, mari kita membaca bersama-sama. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan kepada musuh. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau firman Tuhan berkata hanya sesaat lamanya Tuhan meninggalkan kita, artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita selamanya. Dan Tuhan ingin menyatakan keadilannya, kuasanya di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan murkanya, menunjukkan bahwa Allah sedang menyatakan kekudusannya bagi manusia. Allah sedang menyatakan kekudusannya. Allah tidak ingin manusia hidup dalam kebinasaan. Allah ingin supaya manusia kembali kepada apa yang Allah rencanakan, apa yang Allah tentukan. Itulah sebabnya dia berkata, hanya sesaat saja. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga yang perlu kita renungkan, janji Tuhan adalah sumpahnya bagi manusia yang pasti ia genapi. Saudara, ketika saudara berjanji atau saya berjanji, belum tentu janji itu akan saya genapi. Kenapa? Saya manusia biasa. Tetapi Allah yang adalah kudus, Allah yang adalah suci, Allah adalah yang mulia, Allah adalah pribadi yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia berjanji, dia menggenapi janjinya. Itulah sebabnya saudara-saudara, dalam Yesaya pasal yang ke-54 ayat ke-9 berkata, keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya, bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah, bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau, dan tidak akan menghardik engkau lagi. Akan muncul pertanyaan, kalau Tuhan tidak murka, kalau Tuhan tidak membiarkan kita, kenapa COVID-19 harus terjadi? Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak janji firman Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kebenaran firman Tuhan untuk kita sekalian. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya ingin mau sampaikan kepada kita, saya ingin mau tegaskan kepada kita bahwa janji Tuhan adalah janji yang akan dan pasti digenapi oleh Allah itu sendiri, karena Dia yang berjanji. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah melupakan janjinya. Saudara dan saya seringkali melupakan janji saudara. Saudara berjanji kepada Tuhan, tapi saudara tidak pernah menepati janji saudara. Tetapi Allah sekali Dia berjanji, Dia akan menggenapi janjinya. Seringkali kita tidak sabar menantikan janji Tuhan saudara. Seringkali kita tidak sabar menunggu waktu Tuhan untuk Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Walaupun seringkali kita nyanyikan pujian, waktu Tuhan, waktu yang pasti terbaik. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah saudara memiliki waktu dengan Tuhan? Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan yang berjanji, maka itu sama dengan sumpahnya yang tertunda dan pasti akan ditepati. Karena Tuhan tidak pernah berbohong. Kalau Tuhan berjanji untuk menyertai hidup kita, maka Dia akan selalu membuktikan itu bagi kita. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang hidup. Oleh karena itu di tengah-tengah tantangan yang ada, pergumulan yang ada, di tengah-tengah mewabahnya virus corona ini, saudara mari pegang janji. Dia tidak akan membiarkan. Kalau Dia berkata kepada Nuh, dalam ayat yang ke-9 Dia katakan, keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya, yaitu kepada Nuh, bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi.
Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Ini janji Tuhan untuk umat pilihan Tuhan. Ini janji Tuhan untuk bangsa pilihan Tuhan. Seperti tadi saya katakan, mungkin akan muncul pertanyaan, sampai berapa lama kita harus menunggu pemulihan ini terjadi? Sampai berapa lama Tuhan Engkau menyatakan kemuliaan-Nya? Sampai berapa lama Tuhan Engkau menyatakan pemulihan-Mu bagi dunia ini, pemulihan-Mu bagi bangsa ini, pemulihan-Mu bagi kota ini? Tapi Tuhan berkata, apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-7, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Sesaat. Yang jadi persoalan, 3 minggu berturut-turut kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Saudara mungkin sudah tidak sabar lagi. Kapan saudara dan saya akan bisa bersekutu bersama-sama seperti dulu? Kapan saudara bisa berada bersama-sama dalam satu persekutuan yang besar dalam gereja untuk menikmati persekutuan? Ada yang memimpin kita, ada yang memandu kita, ada yang berkhotbah di depan kita. Dan 3 minggu ini saudara merupakan waktu yang paling tepat untuk saudara melaksanakan persekutuan bersama dengan keluarga. 3 minggu ini saudara melakukan dengan baik. 3 minggu ini apakah saudara ada di hadirat Tuhan, merenungkan firman Tuhan? Seperti yang saya sudah katakan pada 2 minggu yang lalu, bahwa apa yang terjadi ini bagi mereka yang tidak biasa ke gereja, bagi mereka yang tidak biasa pergi beribadah, maka hal ini merupakan sesuatu yang biasa-biasa saja bagi mereka. Tapi bagi saudara yang merindukan Tuhan, saudara yang senantiasa membutuhkan Tuhan, saudara merasa ada sesuatu yang hilang. Tetapi percayalah, Dia adalah penebus kita. Apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-8? Firman Tuhan penebus. Saudara, Dia yang berjanji adalah penebus. Oleh karena itu tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita panik, tidak perlu kita bimbang. Mungkin saudara sedang berpikir, jangan-jangan saya akan kena virus corona, jangan-jangan saya juga akan mati seperti orang lain. Saudara, janji Tuhan ini berlaku untuk saudara hari ini. Engkau yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, janji Tuhan ini berlaku untuk engkau. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau selamanya. Walaupun engkau merasa bahwa sepertinya Tuhan meninggalkan engkau. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berjanji untuk memberkati kita. Apabila Dia yang berjanji untuk memberkati kita, maka pasti berkat-Nya itu akan diberikan dan tidak akan diabaikan. Hanya kita sebagai manusia yang percaya harus yakin dengan sungguh-sungguh dan penuh kesabaran menantikan janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kita. Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2 berkata, apabila kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat Tuhan ini akan datang kepadamu. Itu janji. Oleh sebab itu mari kita sungguh-sungguh serius dengan Tuhan. Di tengah-tengah tantangan pergumulan yang ada, kita butuh serius dengan Tuhan. Kita butuh waktu yang khusus dengan Tuhan. Melalui peristiwa ini kita belajar mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan. Kita belajar untuk merenungkan apa yang Tuhan sudah senang dan mengerjakan dalam kehidupan. Dan bagaimana kita mengabaikan Tuhan selama ini. Inilah waktu Tuhan yang paling tepat untuk kita renungkan. Yang keempat, janji Tuhan itu ya dan amin. Artinya, semua hal yang pernah Tuhan janjikan bagi kita sebagai manusia itu pasti akan ditepati. Karena Tuhan tidak pernah berbohong dan tidak pernah tidak menepati janjinya. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
Dia sendiri berkata, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi, demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan adalah ya dan amin. Ya, benar. Amin. Artinya sungguh-sungguh apa yang dia janjikan itu akan dinyatakan kepada kita. Oleh karena itu, disinilah membuktikan keyakinan iman kita sebagai orang percaya yang sangat diperlukan dari kita, dan tidak boleh sedikit pun ada keraguan-keraguan. Karena saudara, hari ini saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara mengamininya, tapi sesudah saudara kembali, saudara mulai meragukan janji Tuhan. Kenapa? Faktor, situasi, kondisi bisa mempengaruhi. Kondisi ekonomi bisa mempengaruhi. Saudara-saudara, virus corona ini mengakibatkan berbagai krisis terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, krisis ekonomi. Mungkin yang kedua, kita katakan krisis dalam peribadatan, dalam hal tadi yang berada di gereja, sekarang gereja-gereja mulai kosong dan ibadah dialihkan ke rumah. Dan yang ketiga, krisis pendidikan. Anak-anak kita mulai mengalami stres karena mereka harus sekolah di rumah. Mereka diperhadapkan dengan berbagai jam pelajaran sebagaimana biasa yang harus mereka terima di sekolah. Tetapi ini yang harus mereka alami. Anak-anak saya sendiri mulai merasa tidak nyaman. Mereka mulai rasa bosan, merasa jenuh. Bahkan mereka berkata, sampai kapan kami terus berada di rumah? Sampai berapa lama kami terus berada di rumah dan sekolah di rumah? Itu berarti mereka sudah mulai merasa jenuh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi kembali lagi Bapak, janji Tuhan itu ya dan amin. Yang menjadi pertanyaan, menjadi perenungan bagi kita, sampai kapan janji ini tergenapi? Tetapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika dia yang berjanji, dia juga akan menggenapi janjinya. Oleh karena itu, jangan pernah saudara dan saya bimbang. Karena mereka yang bimbang, mereka yang ragu tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu kata firman Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita meragukan kesetiaan Tuhan. Yang kelima, merupakan yang terakhir. Janji Tuhan itu merupakan kekuatan bagi kita. Mari perhatikan ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Janji Tuhan inilah yang memberikan kekuatan bagi kita. Janji Tuhan inilah yang memberikan semangat baru bagi kita. Janji Tuhan inilah yang memberikan sebuah motivasi bagi kita. Karena dia berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkata dan dia berjanji, biarpun semua badai ini terjadi, biarpun segala persoalan ini terjadi, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah bergoyang, tidak pernah beranjak dari saudara dan saya. Oleh karena itu, janji Tuhan inilah yang memberikan saya semangat untuk melayani. Janji Tuhan inilah yang membuat saya semangat untuk berdoa buat saudara-saudara sekalian. Saya tahu saudara sedang berkumpul. Saudara tidak bisa berjumpa dengan saya pun tidak bisa berjumpa dengan saudara.
Tapi satu hal yang saya mau katakan kepada saudara, bahwa janji Tuhan adalah iya dan amin. Sekalipun virus corona boleh menghantui dunia ini, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak daripada. Bahkan apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-10 bagian B, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyah. Maksudnya apa? Perjanjian Tuhan tetap kokoh, tidak mampu digoyahkan oleh situasi apapun, tidak mampu digoyahkan oleh masalah apapun. Oleh karena itu, Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan serta penghiburan kepada saudara dan saya. Tuhan itu adalah Allah yang setia. Tuhan itu adalah Allah yang adil. Dia setia dengan janji-janjinya. Dalam situasi dan kondisi apapun, hidup kita sebagai orang-orang beriman, ingat, pegang teguh janji-janji Tuhan. Itulah yang akan menguatkan kita dalam menjalani hidup ini. Janji Tuhan itulah yang akan mendorong saudara dan saya. Janji Tuhan itulah yang akan menjadi memotivasi saudara dan saya untuk tetap setia untuk melayani. Mungkin saudara akan berkata begini, Pak Pendeta boleh ngomong, tetapi persoalan terjadi, kami hidup dalam ketakutan. Saudara, Matius pasal 6 ayat yang ke-33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat yang ke-25 berkata, mengapa engkau khawatir? Mengapa engkau takut? Kenapa? Dia Tuhan penebus kita yang berjanji untuk menolong kita. Oleh sebab itu, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi sekarang, dengan mewabahnya virus corona atau yang disebut dengan istilah COVID-19, maka saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, peganglah janji Tuhan ini, bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dari kita, karena kita adalah ciptaannya, umat pilihannya, umat ketebusannya. Oleh sebab itu, percaya, jika Dia yang menyatakan ini kepada kita, maka Dia juga akan menggenapi janjinya bagi kita. Doa saya melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudara dikuatkan, saudara dimotivasi, saudara diteguhkan. Satu kata untuk kita semua hari ini, jangan takut. Kenapa? Kita miliki Allah yang ini. Jangan takut, karena kita punya Allah yang senantiasa menolong kita. Oleh karena itu, pujian Kidung Jemaat berkata, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera. Mungkin saudara pernah nyanyikan lagu ini. Izinkan saya nyanyikan lagu ini sebagai penutup kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan saudara, meneguhkan saudara, tetap berada pada pemeliharaan lainnya. Maka Dia yang sanggup menolong saudara, Dia juga yang berjanji menolong saudara, Dia akan menggenapi janji ini di dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Roh Kudus menerjemahkan firman Tuhan ini, sehingga dalam kehidupan kami dapat mempraktikkan kebenaran firman Tuhan ini. Berkati setiap sidang jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Roh Tuhan menolong mereka. Roh Tuhan menghidupkan setiap kata kalimat yang sudah Hamba sampaikan
biarlah Roh Kudus-Mu menerjemahkan, meneruskan ini, mengartikan ini kepada mereka semua, sehingga mereka dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Kau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.